Ya, pemirsa, sejak 3 tahun lalu PT Pos Indonesia telah menerapkan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial. Dan berikut pemirsa dialog lengkap Febri Yunita bersama Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Faisal Rohmat Jumadi. Penerapan teknologi di kinerja PT Pos Indonesia Persero terkait penyaluran bantuan sosial sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu. Hingga penyaluran bantuan sosial yang sedang dikerjakan oleh PT Pos Indonesia, yaitu penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan. Seperti apa penerapan teknologi yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial? Hari ini telah hadir bersama saya Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Faisal Rohmat Jumadi. Bapak, salam sehat. Iya, Pak, Pos Indonesia masih diberi amanah dan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, itu ada sembako dan PKH. Nah, Pak Faisal, penyaluran bantuan sosial baik itu sembako dan PKH ini kan juga menjadi salah satu inovasi dan transformasi digital dari PT Pos Indonesia. Nah, seperti apa Pak akuntabilitas dari PT Pos Indonesia terhadap proses digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial ini, Pak? Betul, jadi sebetulnya digitalisasi dalam proses bantuan sosial ini sangat membantu pertama Pos Indonesia untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada Pos Indonesia gitu ya, itu penting. Nah, cara mempertanggungjawabkannya ini kan yang paling bagus itu atau yang paling ideal kalau transparan dan real time begitu. Jadi tidak hanya Pos Indonesia yang bisa melihat progresnya, tapi juga si pemberi kerja gitu. Dan real time, setiap saat dapat dilihat oleh si pemberi kerja tentang progres bantuan itu. Nah, makanya sehingga itu tidak bisa dilakukan kalau itu manual, karena kalau manual kan ada rekap sehingga delay. Lebih panjang ya Pak. Jadi untuk mengetahui hari ini mungkin delay, baru besok bisa diketahui gitu progresnya, itu pun udah telat 24 jam gitu ya. Nah, maka dengan digitalisasi inilah sebetulnya membantu Pos Indonesia untuk melakukan tugas dengan akuntabilitas yang lebih baik tadi ya. Si pemberi kerja juga senang karena setiap saat dia bisa monitor progresnya gitu ya. Nah, itu maka kita digitalisasi. Nah, sejak awal penyaluran tahun 2020 sebenarnya sudah mulai kita kenalkan tools tadi ya, tools untuk penyaluran bantuan sosial yang akuntabilitasnya tinggi tadi. Nah, sejak saat itulah kita kembangkan yang namanya PGC itu kan, Posgiro Mobile ya, Posgiro Mobile itu kita kembangkan itu, dan itu terus versioning ya, kita punya pengembangan fitur baru, pengembangan supaya softwarenya lebih secure, supaya fiturnya bertambah gitu ya, itu terus kita kembangkan gitu ya. Dan kita kembangkan juga sesuai, selain kita mengimprove terus, kita kembangkan juga sesuai permintaan customer atau pemberi kerja. Jadi misalkan pemberi kerja semula hanya foto wajah, bukan foto wajah, foto orang dengan uangnya, dengan KTP-nya, dengan KK-nya, berkembang dan geotag di mana disalurkan. Berkembang pakai face recognition, berkembang lagi ada permintaan foto rumah kan gitu, berkembang lagi yang tadi face recognition bisa dibedakan antara wajah orang dengan bukan orang, karena ada yang ngawur-ngawur juga petugas ini, di foto bukan orang gitu. Nah, itu nggak bisa kalau dengan AI sekarang, nggak bisa, kalau bukan orang di reject, harus difoto ulang sampai ada wajah orang gitu. Terus rumah sama, yang difoto harus rumah, kalau pohon nggak bisa diterima, harus diulang lagi gitu ya. Itu semua menggunakan teknologi artificial intelligence ya, yang teknologi yang membuat software itu cerdas begitu. Dan itulah juga meningkatkan terus akuntabilitas kita kepada pemberi kerja gitu ya. Dan ini menurut saya akan terus berkembang gitu ya, karena pemberi kerja pasti akan menambahkan term and condition ya, agar betul-betul tepat sasaran dan sebagainya. Dan kita terus berusaha berinovasi gitu ya, agar software yang kita kembangkan ini atau mobile apps yang kita kembangkan ini terus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke Pak, apakah ini bisa diartikan bahwa Pos Indonesia itu elevate sebagai badan usaha karena jadi orkestrator bagi BUMN atau badan usaha lainnya Pak? Bisa dibilang seperti itu? Ya,
secara legal entity mungkin nggak berubah ya, PT Pos Indonesia tetap aja, tapi mungkin begitu jadi BUMN logistik ya harus ada brand baru gitu ya, yang menunjukkan bahwa sekarang kita menuju ke perusahaan logistik gitu. Jadi nanti itulah yang akan mendorong ya, istilahnya kalau saya bilang ini dibentuk dibentuk menjadi perusahaan logistik ya, nanti semuanya harus bergerak ke sana tadi, mentransformasikan kompetensi utama B2C ke B2B tadi, dan ini akan perjalanan yang menurut saya tidak pendek ya, gitu. Panjang ya Pak ya? Panjang ya, panjangin relatif lah gitu kira-kira seperti itu, tapi aspirasinya ke sana gitu. Oke. Dan ini juga pasti butuh dukungan dari segala pihak Pak untuk prosesnya ini. Oh iya pasti ya, pertama tentu karena kami masih BUMN ya dukungan dari Kementerian BUMN. Nah, nanti ya dukungan dari seluruh BUMN pemilik barang. Ya, pemilik barang yang dibawa itu nanti, dan seluruh BUMN yang punya anak perusahaan logistik, sehingga nanti bisa kita orkestrasi, karena kalau tidak semuanya ditaruh di atas meja kan kita jadi nggak tahu bagaimana mappingnya, kamu punya kelebihannya apa, kekurangannya apa, kebutuhannya apa, ini kan harus di mapping semua, sehingga nanti begitu kita tahu nanti bisa kita satu-satu kita, oh yang cara nurunkan kosnya begini, begitu ya, dan seterusnya gitu. Dan pengklasteran itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia tentunya. Ya mestinya begitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal. Semoga transformasi digital yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang cepat, aman, bisa terrealisasi. Pemirsa, demikian Pos Corner kali ini. Sampai jumpa. Pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. News Group terbesar segera hadir pemirsa, tunggu Kamis 31 Agustus 2023 mendatang. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.